barang-barang spesifik, misalnya yang bahan kimia, plastik. Menghubungi damkar misalnya kita di suatu tempat atau di rumah ya Pak kebakaran nih. Kemarin anggota saya kena seng yang panas itu belah kakinya. Jadi Pak Agus, kasus yang paling besar kebakaran tuh di mana? Oke, pemirsa UTV, untuk episode kali ini kita bakal bahas mengenai tentang pemadam kebakaran atau tentang penyelamatan nih. Yang mana kita tahu kalau damkar itu tugasnya untuk menyelamatkan kejadian dan yang paling utama yaitu kebakaran. Nah, di sini kita udah kedatangan selaku Kepala Dinas Damkar atau petugas kebakaran dan keselamatan Pak Agus Tiawarman. Selamat datang Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk ngapain nih Pak Agus? Ya sekarang kan lagi apa ya, musimnya mau dibilang musim panas kemarau juga kadang-kadang ada hujan. Oke. Tapi sebenarnya dalam siklus sekarang ini musimnya musim panas sih. Panas ya Pak ya? Ya, cuaca kita ekstrim nih, jaga Ekstrimnya ya, tapi setidaknya kita nggak separah yang negara-negara sebelah ya Pak ya. Masih bersyukur lah ya. Oke Pak Agus, udah berapa lama Pak Agus jadi Kadis Damkar? Ini baru ya Pak ya, Kadis Damkar ini ya Pak ya? Karena Ya. sebelumnya di Satpol. Kalau cerita keberadaan saya di Damkar, sebenarnya saya ini comeback-nya sudah 2 kali comeback. Oh, oke. Dulu di saat saya Kasatpol PP, Damkar ada di Satpol PP. Di saat saya kepala BPBD, Damkar ada di BPBD. Sekarang Damkar, alhamdulillah sudah menjadi, kalau anak sudah menjadi anak yang tumbuh dewasa, punya rumah sendiri, sudah berkeluarga sendiri. Oke. Artinya Damkar sekarang berdiri sendiri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ini udah berapa tahun Pak kalau berdiri sendirinya? Berdiri sendiri sejak tahun 2021. 2021. Jadi sebelumnya ada kadis yang lama, sekarang sudah almarhum, untuk almarhum Pak Antoni. Lalu kami melanjutkan 1 tahun beliau, lalu tahun keduanya, dan bulan Juni ini genap saya di Damkar ini, berdinas di Damkar baru 1 tahun. 1 tahun. Untuk periode yang ketiga kali ini. Oh oke, walaupun di beda tempat, di beda rumah lah ya Pak Iya, ya iya, bahasanya ya. Oke, gimana Pak dari tahun 2023 nih sesuai data yang ada di Damkar lah Pak? Ya alhamdulillah, kalau kasus-kasus ya, artinya kalau tadi disebutkan pemadam kebakaran itu sekarang ini lebih ada pengembangan tugas, pokok dan fungsi di kami. Kalau dulu orang mengenal Damkar itu hanya menunggu kalau ada kebakaran, memadamkan api, ya selesai. Sekarang kami ada pengembangan tugas yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran, itu ada penyelamatan. Nah khusus untuk kasus kebakaran saja sebenarnya di tahun ini tercatat ada kurang lebih 52 kasus ya sampai dengan hari kemarin. Kemarin itu saya kasih penekanan sedikit, kasus yang kebakaran di mall, ada tempat hiburan, salah satu tempat hiburan. Oh iya yang kemarin ya Pak, Nah, oke. Jadi itu ada 52 kasus. Jadi kalau menilik dari tahun-tahun sebelumnya, semakin ada pengurangan kasus-kasus kebakaran. Itu tentu harapan kita kan seperti itu, penurunan. Tapi tugas-tugas di penyelamatan justru sekarang banyak sekali. Di luar non kebakaran itu banyak. Justru Karena lebih banyak penyelamatan ya Pak? ya kami melihat dan ada semacam indikasi sekarang, ya masyarakat sekarang sudah mulai tahu bahwa kalau ada masalah yang seperti ini, kemana dia harus mengadu, kemana dia harus minta tolong, ya mungkin itu tadi. Damkar. Semakin hari semakin tersosialisasikan tentang tugas dan fungsi kami, sehingga ya kita juga bersyukur, artinya masyarakat juga lebih mengetahui Oke, kemana dia harus. berarti dibanding dulu, sekarang open mindednya orang-orang udah pada terbuka ya Pak ya. Benar. Mungkin kalau dulu taunya Damkar tuh kebakaran, Iya. sekarang kayak masalah kecil pun jadinya ke Damkar ya Pak ya. Iya, iya. Di samping itu mungkin kami juga gencar sekarang melakukan sosialisasi baik itu di kalangan pelajar, ke sekolah-sekolah, roadshow ke sekolah-sekolah, kemudian ke masyarakat. Di lain pihak ada juga pihak-pihak tertentu yang mengundang, misalnya itu
Nah, melalui sosialisasi ini juga mungkin ya, jadi ada timbal baliknya, sehingga kalau gitu saya kalau ada masalah, ada butuh sesuatu, ini ke Damkar, barangkali seperti itu. Oke, apa aja sih Pak kasus penyelamatan yang memang bisa ditanggulangi sama Damkar nih Pak? Iya, macam-macam sih. Kasus yang banyak untuk di Tanjung Pinang sekarang misalnya kita yang di luar non kebakaran Iya, ya, non-kebakaran. laporan masyarakat terhadap ancaman hewan buas, diantaranya misalnya reptil, ular, ya. Itu paling sering, paling banyak yang Iya, mendominasi kasus, terutama misalnya mendiami hunian yang daerah-daerah lembab segala macam, itu paling banyak ular. Kemudian tawon, ya, sarang tawon Iya, yang betul. apakah itu di rumahnya atau itu di pohon-pohon yang di sekitar perumahan dia. Ya, itu seperti Tapi cerita Ipin Upin juga kayaknya, kucing atas pohon. betul kucing. Tapi itu betulan diselamatkan ya Pak ya? Betulan. Bahkan sekarang ada ini lebih tren tadi, misalnya orang yang bermasalah dengan misalnya dia punya cincin di jari iya, yang tak betul, bisa betul. dilepas, itu banyak juga kasus yang kita coba atasi. Ada ya Dan berarti kebetulan beneran. ada anggota kita yang punya kemampuan itu, ya, artinya bisa membantu, ya kenapa tidak Iya, gitu. iya. Yang seringnya kadang-kadang walaupun tengah-tengah malam kalau dia merasa terganggu dengan itu, dia akan datang ke pos yang terdekat. Oh, oke. Mungkin itu tadi saya bilang yang luar biasanya yaitu tadi mungkin ada anak-anak yang sedang santai-santai di jembatan Dompa segala macam, lalu tiba-tiba mungkin saking asik dan mungkin HP-nya jatuh. Lalu kan mereka kan tak mungkin turun sendiri ya, betul. kita. Damkar Ternyata lagi? dia panggil damkar minta tolong. gitu ya. Dan ini sudah beberapa kasus. Oh gitu. Berarti nggak ada pengecualian dong Pak Agus untuk keselamatan ini? Sebenarnya ada batasannya juga. Artinya pertolongan yang kita lakukan itu dalam koridor yang masih konteks batas-batas kewenangan kita. Tapi kalau misalnya penyelamatan yang di luar dari kewenangan kita, tentu ada OPD atau instansi yang lain ya yang berwenang melakukan itu. Misalnya penyelamatan terhadap kasus-kasus kapal misalnya. Nggak mungkin ke damkar ya Pak ya? Nggak ke damkar lah ya. Kalau Iya. penerbangan misalnya itu nggak ke damkar lah. Oh iya. Berarti kalau Tapi masih sepanjang dinamikanya masyarakat, kehidupan masyarakat, kita akan saling membantu lah. Ya, karena diusahakan pasti dibantu ya Pak ya. iya. Ada yang kepalanya kejepit di pagar Pak gitu ya Pak ya. Kadang banyak loh Pak yang kayak gitu aneh-aneh jadinya. Jadi kita kan bingung ini sebenarnya petugas damkar ini apa sih gitu kan? Ya, Gitu ya Pak. sepanjang yang memang bisa kita bantu, tentu ini kita lakukan. Apalagi itu menyangkut memang bidang tugas kita. Yang terhadap yang belum teratasi juga ada, misalnya penanganan terhadap ancaman buaya misalnya begitu ya, buaya yang ada di beberapa lokasi di Tanjung Pinang. Kita yang baru bisa kita lakukan itu kita saling berkoordinasi misalnya dengan instansi yang lebih tinggi, ke pihak provinsi atau BKSDA ini yang secara vertikal, instansi vertikal yang punya kewenangan itu. Nah, kita berharap masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat itu dapatlah kita Atasi, bantu dan kita atasi. Tapi sekali lagi itu tadi untuk buaya ini sedang dalam pemikiran dan penanganan kita. Tapi Pak Agus sendiri udah maksudnya menanggulangi buaya juga nggak Pak? Pernah nggak Pak? Saya pribadi belum pernah. Saya belum pernah. Tapi anggota kami sudah pernah Iya, beberapa. pasti itu. ya. Berarti kita sebagai petugas damkar harus bisa semua dong ya Pak ya? Karena kan masalahnya nggak harus kebakaran nih. Jadi semuanya itu di luar nalar jadinya ya Pak ya? Anggota pada dasarnya kan anggota di lapangan ini adalah pemadam kebakaran. Di samping itu mereka yang punya kemampuan skill tersendiri itu mereka tergabung di dalam tim rescue-nya di Damkar. Artinya tidak juga semua ya. Artinya ada beberapa bentukan yang kita bentuk. Tim rescue inilah yang SDM-nya dipandang lebih cakap dan mampu untuk melaksanakan itu. Tapi kalau pertolongan yang seperti rutinitas, seperti ular, seperti
gangguan sarang tawon, lebah dan lain sebagainya, itu semua anggota diharapkan sudah bisa. Bisa, pasti ya, Pak, Sudah ya? pasti bisa. Itu ada skill, maksudnya diajarkan langsung dari damkarnya atau emang udah dari pasti bisa aja nih Ada, gitu? ada. Oh, ada ya? Kita ada pelatihannya. diberikan pelatihan, kemudian mereka juga dalam bekerja dilengkapi dengan pakaian-pakaian khusus. Nah, Kalau iya, itu pemadam dia. kebakaran kan mungkin kalau harian yang tanpa ada kasus seperti pakaian yang saya kenakan sekarang ini adalah pakaian PDL, lalu ada PDH. Tapi kalau misalnya untuk bekerja di kasus-kasus tertentu untuk kebakaran, mereka dilengkapi dengan fire jacket. Lalu kalau misalnya untuk penanganan tawon dan lebah, mereka ada juga baju lebah. Beda-beda gitu. ya. Beda, jadi tetap ada. Kita tentu proteksi diri yang paling kita utamakan. Kalau kita mau menyelamatkan orang tentu lain, harus ya. kita pastikan kita bisa selamat, Betul, gitu ya. betul, Pak. Nah, cuman Pak, kan kadang ada nih orang-orang awam mungkin berpikir petugas damkar nih sebenarnya tugasnya ngapain sih, kebakaran kan nggak ada setiap hari gitu kan, dan keselamatan orang pun nggak setiap hari. Jadi sebenarnya petugas damkar di belakang tuh ngapain sih, Pak? Jadi kami di pemadam kebakaran itu selain kalau memang ya yang namanya pemadam kebakaran setelah ada kebakaran baru dia Betul. muncul. Itu namanya pemadam kebakaran. Namun demikian ada namanya bidang pencegahan. Jadi di pemadam kebakaran, di dinas pemadam kebakaran itu ada bidang pencegahan dan bidang pemadaman dan penyelamatan. Jadi bidang pencegahan ini kalau tidak ada kebakaran mereka tetap bekerja. Misalnya memberikan sosialisasi, edukasi, lalu tugas pengawasan bangunan, inspeksi, itu bagian dari tugas pemadam kebakaran. Misalnya gedung yang kita tempati sekarang, ini pemadam kebakaran berwenang melakukan pemeriksaan, apakah sudah memiliki alat proteksi kebakaran atau belum, gitu. Betul. Jadi kalau dibilang tadi kalau tidak ada kejadian kebakaran lalu pemadam kebakaran seolah-olah Nggak ada kerja nggak ada soalnya. kerja. Padahal Sebenarnya nggak ya. tidak, karena kita juga punya bidang-bidang atau divisi-divisi tertentu yang menangani itu. Kawan-kawan yang di pemadam kebakaran itu kan bekerjanya 24 jam. Betul. Harus stay 24 jam dalam keadaan standby Iya. dengan sistem shift Shift. jaga. Jadi secara bergantian, nanti ada waktunya berdinas, lalu ada waktunya off juga, karena kita juga yang namanya manusia kan ya, tak Pak. mungkin Iya, kerja betul. terus-menerus ya kan. Jadi tetap diberikan waktu istirahat off sehingga itu secara kontinu dia akan berkelanjutan begitu. Kami di Tanjung Pinang ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 4 pos pemadam kebakaran di samping satu kantor dinas sebagai markas komandonya. 4 pos itu tersebar untuk wilayah Kecamatan Bukit Bestari misalnya. Itu berada pos kita di areanya kantor camat Dompak. Lalu untuk wilayahnya Tanjung Pinang Timur, pos pemadam sektor Tanjung Pinang Timur itu ada di wilayah lingkungan terminal Dishub Sungai Carang. Iya. Untuk wilayah kota kita berada di area perkantoran kantor Lurah Senggarang. Sementara yang di kota untuk wilayah Tanjung Pinang Barat dan sekitarnya berada di Mako Sukaberenang. Jadi keempat pos ini dilengkapi dengan personel, peralatan segala macam. Jadi semuanya diharapkan dalam kondisi siap siaga, siap siaga. ya, standby. Jika ada nanti panggilan melalui call center damkar, nanti melalui dari Mako, dari pos induk, akan mentransferkan laporan itu kepada pos-pos terdekat. Di mana kejadiannya itu ditransfer, dan nanti pos itu yang akan merespon. Lalu kami di pemadam kebakaran juga mengemban SPM, namanya standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kemendagri sebagai instansi pembina kami. Di samping ya dari wali kota juga seperti itu. Kita ada standar pelayanan minimal yang harus kita berikan. Jadi kalau ada kasus, misalnya Mbak Edia melaporkan, Pak, kantor kami ada kelihatan asap, ada kebakaran, butuh pemadam kebakaran. Itu respon time yang kita berikan, kita tidak boleh melebihi dari 15 menit. Itu sudah standar. Dan rata-rata nasional seperti itu diminta. Dan kita sudah bisa mengejar itu rata-rata di bawah 10 menit. Ya, mudah-mudahan 10 menit udah sampai ya, Pak? 10 menit, ya. Tapi banyak juga tuh, Pak, yang pernah nggak Bapak mendapat kayak dengar atau kabar, lama nih damkar nih datangnya gitu-gitu, Pak. Padahal kan pakai proses ya, Pak, ya? Kadang-kadang begini, orang kan hanya melihat, kita juga tidak bisa saling salah menyalahkan. Misal seperti kasus yang baru-baru ini dilaporkan kepada saya di Kampung Bugis misalnya.
mereka itu sudah terbakar, ya. Baru nelfon mungkin ya Pak. Bukan, ya. Artinya gini, sudah terbakar, mereka berusaha memadamkan sendiri, lalu kira sudah kewalahan, baru mereka telepon. berhubungi ya. Padahal itu sudah lebih dari setengah Betul, terbakarnya. betul. Nah, kasus yang seperti ini, jadi kita juga tak bisa, damkar datang juga, misalnya rumah atau apa habis juga, misalnya seperti itu. Nah, kita harapkan masyarakat itu tadi. Edukasi yang saya sampaikan tadi itu, edukasi yang kita berikan kepada masyarakat itu sekarang ini begitulah. Artinya kita, Mbak Eja dan kawan-kawan di sini harus mampu dulu untuk melakukan proteksi dini, pencegahan dini terhadap kasus-kasus kebakaran ini. Upaya-upaya pemadaman yang kita lakukan itu harus kita mampu dulu sendiri. Iya, betul. Baru setelah kita tidak mampu, baru dipanggil pemadam kebakaran. Artinya gini, kalau kita semata-mata 100% berhadapan dengan pemadam kebakaran, bayangkan saja. Saya bilang tadi kan respon time yang di Emban kami itu 15 menit. Kalau untuk gedung seperti ini 15 menit setengah udah habis. Udah habis ya Pak ya. Gitu. Kalau kebakarannya. Apalagi misalnya gedung-gedung atau pertokoan yang menyimpan barang-barang spesifik, misalnya yang bahan kimia, plastik dan lain sebagainya, itu sangat cepat sekali. Okay. Jadi kita berharap masyarakat juga punya punya kemampuan untuk melindungi aset, rumah dan lain sebagainya. Di samping mereka juga mengetahui bahwa kalau gitu harus segera menghubungi pemadam kebakaran kemana misalnya gitu. Nah itu dia Pak, kadang kan kita nggak tahu ya nomornya berapa, jadi panik sendiri duluan. Saya baru-baru ini sedang bermohon ke pihak Telkom supaya dapat diberikan akses untuk layanan pemadam kebakaran yang di nomor 113 itu. Tapi ini dalam proses. Untuk nomor telepon yang sekarang kami pakai itu di nomor 0771 24949. Jadi 24949. Mereka masyarakat dapat mengakses ke nomor itu dan insya Allah nanti dari nomor itu akan ditransfer ke pos-pos yang terdekat. Oke. Berarti kalau misalnya dari petugas damkar sendiri 24 jam berapapun kita bisa langsung lapor ya Pak ya? Bisa. Apapun itu keadaannya ya? Harus bisa. Harus bisa. Jadi kalau memang misalnya ada masyarakat yang melapor, baik itu by phone maupun datang langsung, misalnya mendapati ada pos yang tidak bisa merespon atau tidak ada personelnya, ini berarti kan ada penyelewengan dalam tugas ya, gitu. Dan itu nanti akan kami tindak, akan kami berikan tindakan perbaikan terhadap anggota-anggota yang seperti itu. Dan insya Allah setidak-tidaknya ya belum pernah sih saya mendengar yang nggak ada kasus ya, seperti Pak, itu. ya? Ya, ada dan semoga juga jangan ya Pak ya. Semoga jangan. Iya. Nah itu yang tadi Bapak bilang kalau untuk upaya menghubungi damkar misalnya kita di suatu tempat atau di rumah ya Pak kebakaran nih. Nah sebenarnya yang harus kita lakukan tuh pertama kali tuh emang langsung hubungin damkar aja atau udah kita usaha dulu nih Pak sebenarnya. Ya yang kami edukasikan kepada masyarakat seperti itu. Artinya lakukanlah misalnya kalau biasanya kejadian yang paling sering itu kan kompor meledak misalnya, kompor yang tidak terkendali. Betul. Kan edukasi yang sering kita berikan itu cara-cara memadamkan kompor yang tidak bisa dikendalikan, meledak lah katakanlah begitu. Lalu di samping itu ya kalau kira-kira ini tidak mampu lagi ya segera menghubungi pemadam kebakaran. Tetapi kalau memang masyarakat itu berani dan mampu, saya pikir kalau untuk gas, kompor, kecuali misalnya listrik pun mungkin karena dia mungkin di atas plafon yang sulit terjangkau, mungkin itu kalau berharap dari penghuni rumah sendiri mungkin agak sulit gitu ya. Tapi kalau sekedar gas, masalah di gas, kompor dan lain sebagainya, kita berharap justru dari masyarakat bisa mengantisipasi dininya. Setelah itu kalau tidak terkendali baru segera hubungi pemadam. Dan banyak kasus ya itu tadi kalau laporan terhadap kompor insya Allah jarang sih sampai merebak sampai habis itu kalau untuk kompor ya artinya seperti itu. Berarti sosialisasinya sampai ya Pak ke masyarakat kalau memang dia sampai nggak menghubungi. Pernah nggak Pak dari petugas damkar ada nih menghubungi tapi pas sampai udah mati apinya?
Udah nggak ada yang harus Oh ditangani ya lagi. ada Ya. seperti itu, ada. Jadi sampai misalnya, ya biasalah masyarakat mungkin karena itu bagi yang tahu kan segera tidak melalui telepon call center kita, tapi mungkin melalui ke personalnya, bisa saja menghubungi ke saya langsung atau ke kabit saya, ke Pak Dery Kasih, bisa saja tidak melalui call center yang Oh Damkar. boleh ya? Boleh, silakan. Jadi misalnya nanti menghubungi ke saya, nanti saya akan transfer itu ke piket yang terdekat atau Langsung ke Pak Dery minimal. Nanti saya akan sekarang misalnya yang piket di pos Dompak siapa, ini hubungi segera. Gitu. Oke. Dan itu akan mempercepat Iya, sebenarnya, sebenarnya ya. mempercepat, mempermudah. Kalau masyarakat yang tahu. Kalau untuk di kota di Pinang ini sendiri Pak, menurut Pak Agus udah ini belum Pak orang-orangnya? Maksudnya udah tahu kemana dia harus lapor, apa yang harus dia lakukan kalau ada kejadian seperti itu Pak? Saya melihat itu, jadi sudah mengarah ke sana. Artinya pertama keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini sudah tersosialisasikan dengan semakin luas, sehingga masyarakat itu tadi kalau sedikit-sedikit ada masalah dia akan lapor. Kadang-kadang yang itu tadi yang dulu-dulu nggak kepikiran sama kita. Kalau dulu kan mana ada orang melapor, jangankan tawon, lebah misalnya. Ular aja kadang-kadang kan orang Ditangkap sendiri ya? bisa melakukan sendiri, walaupun mungkin dengan cara mengatasinya dengan cara yang tidak tepat. Betul. Misalnya kalau ular itu kan rata-rata kalau masyarakat diatasi dibunuh. Kalau kita kan Enggak ya, tidak, Pak? Nah, kita nggak boleh. Jadi kita lakukan evakuasi ular itu, lalu kita pindahkan dia kita pindah lagi ke satwa liarnya, Oh gitu ya. atau kita serahkan dia kepada kelompok pencinta reptil. Ya, jadi itu kalau ular ya. Tapi kalau lihat juga jenisnya. Kalau kobra yang sudah terlalu membahayakan, ya yang kira-kira memang sudah tak terkendali, mungkin ini memang tidak disarankan sih untuk hidup kan gitu. Jadi dia apa? Tapi kayaknya kasus yang seperti ini jarang sekali. Kebanyakan piton, ular sanca dan sebagainya. Berarti petugas damkar udah biasa ya Pak lihat ular itu ya mungkin ya? Bukan udah biasa. Mbak Eja kalau ke kantor saya setiap hari, setiap pagi itu akan berganti jenis ular. Oh gitu? Nah, Ya Allah di serem kantor. banget. Kalau ke kantor Mako ya, itu. Nanti Pak Dery melalui anggotanya dapat nanti lapor ke Pak Dery akan inapkan dulu di kantor itu sebelum dia dilepas liarkan ke hutan atau diserahkan kepada pecinta reptil tadi. Ada, ini sekarang di tempat saya ada 3-4 ekor. Aduh, ini lama-lama petugas damkarnya mungkin ntar lama-lama jadi pecinta reptil ya Pak? Ya, kita harapkan nggak begitu. Artinya karena kita petugas, kita harus mampu. Tapi jangan bilang-bilang, saya juga. Kedengeran gak sih? Iya. Iya, jadi diharapkan begitulah seluruh petugas. Bukan hanya ini. Makanya saya bilang damkar juga ada petugas perempuan, cewek. Iya Pak, Ya, yang cewek. maksudnya yang langsung turun ke lapangan ya, bukan Benar. yang di kantor. Bahkan dia kita emban dengan sebagai penanggung jawab ya, Komandan Regu. Jadi jangan dikira perempuan tidak mampu melaksanakan itu. Iya makanya Pak. Jadi salah satu dandru saya sekarang ini ada perempuan. Oh, Nah, dandru yang namanya dandru, Komandan Regu bertanggung jawab minimal terhadap 5 anggotanya. Iya, Ya, karena dalam satu sip piket itu, karena kami juga terbatas sebenarnya dalam SOP itu 5-6 orang, tapi di kita ini rata-rata ada 4-5 ya. Nah, dalam Komandan Regu ini mengepalai 5 orang dalam satu sip jaga, dia bertanggung jawab. Ya. Jadi dalam penugasan apapun, penyelamatan maupun pemadaman api, dia ikut serta. udah pasti turun ya dia. Udah pasti, Namanya udah juga pasti. dandru ya. Itu cewek-cewek. Karena setelah itu dia wajib melaporkan. Iya. Gitu. Nanti setelah melakukan tindakan, selesai dalam melaksanakan tugas, dia wajib segera melaporkan itu. Oke, keren itu ya. Nah, kalau untuk mobil damkar sendiri Pak Agus, nah maksudnya kan untuk kebakaran kan skalanya beda-beda tuh, ada yang mungkin besar atau itu. Nah, mobil damkar sendiri di Pinang nih Saya banyak suka jenisnya, nih Pak? ditanya dengan mobil. Nah, iya Pak. Kita kan Ini- juga penasaran ya. Jadi kita punya 7 mobil pemadam yang sekarang siaga dan standby di setiap pos saya. Di Mako Sukabenang itu ada 3 unit, kemudian di pos-pos yang lain tuh ada masing-masing 1 unit. Kekuatan yang baru kita miliki sekarang yang paling besar itu mobil yang berkapasitas 6 ton. 6 ton itu artinya 6.000 liter Liter air, iya.
Ada 6 ton juga, tapi dia 5.000 liter air dan satu tonnya POM. POM itu berbentuk busa. Tujuannya adalah untuk penanganan pemadaman terhadap kimia dan yang bahan-bahan yang rentan terbakar, plastik dan lain sebagainya itu. Yang lain kapasitasnya kecil, ada yang 3 ton, ada yang 4 ton. Nah, kondisi mobil kita ini rata-rata sudah berumur di atas 10 tahun, 15 tahun lebih, ya begitu. Nah, jadi saya sering menyampaikan baik itu kepada pimpinan maupun di kesempatan-kesempatan tertentu untuk berinvestasi pemadam kebakaran, artinya membeli mobil memang terasa mahal, pasti mahal. Mobil pemadam kebakaran itu satu unit yang paling kecil saja itu kisaran harga mungkin tidak kurang 1,5 sampai 2 miliar, ya kan, artinya kisarannya seperti itu. Bayangkan kalau Mbak Eja punya uang 1,5 miliar, ngapain beli mobil pemadam kebakaran? Bagus beli mobil yang lain kan mungkin gitu ya, gitu ya. Tapi bagi kami itu sangat kami butuhkan. Jadi saya sering sampaikan kekuatan atau dinas pemadam kebakaran ini kalau tidak didukung dengan sarana prasarana yang mumpuni yang baik, sehebat apapun personel yang saya miliki, ya kan, SDM yang saya miliki, dia sudah katakanlah punya jam terbang yang banyak Pak ya. Artinya kemampuannya sudah rata-rata di atas rata-rata misalnya, tapi alat perangnya tidak mampu, tidak maksimal juga tidak berguna. Betul. Jadi oleh karena itu mobil ini sangat menjadi faktor utama juga selain personil, ya, selain personil. Nah, makanya pada kesempatan ini saya berharap juga begitu, karena sekarang ini mobil yang saya miliki yang 6 ton saya sampaikan tadi itu 2 unit, lalu yang 4 ton itu kondisinya ya mau tak mau harus juga digunakan, gitu ya, harus digunakan. Padahal kalau diukur dengan mungkin biaya pemeliharaan jauh lebih besar, gitu. Tapi harus kita gunakan karena kita tak punya pilihan. Iya betul sih. Kita tak punya pilihan. Kami berharap supaya dapat ada segera peremajaan terhadap kendaraan-kendaraan ini supaya dapat bekerja lebih maksimal, lebih dalam mengantisipasi bahaya-bahaya kebakaran ke depan. Gitu. Berarti untuk harapan Pak Agus sendiri sih kalau bisa mobilnya diperbarui lah ya Pak ya? Diperbarui. Kalaupun tidak bisa diperbanyak, artinya dia diremajakan lah. Artinya kalau sekarang saya punya 7, minimal jangan berkurang lagi lah. Iya. Baru-baru ini saya sudahlah 7 itu begitu, lalu yang satu lagi mesin pompanya sepertinya sudah tidak mau lagi di bengkel, sudah tidak bisa dibengkelkan lagi. Artinya kalau dipaksakan, saya paksakan ke bengkel, hampir sama dengan beli baru, khusus mesin pompa. Iya. Mbak Eja, alat-alat pemadam kebakaran ini mahal. Misalnya dalam mobil saya yang 6 ton sekarang ada 2 unit, yang 1 unit itu sekarang lagi bermasalah di handle PTO-nya. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak karoseri dan penyedianya di Jakarta. Untuk sebuah handle PTO itu aja sudah harus mencapai juga? Enggak juga, tapi sudah puluhan juta. Bayangkan cuma barang sekecil itu ya? aja. Jadi memang mahal dan butuh pemeliharaan yang cukup sehingga alat ini yang kita gunakan berumur panjang gitu. Tapi kalau kita hanya sanggup beli tapi tidak sanggup memelihara, umur ekonomisnya lebih cepat ya. Cepat. Oke. Nah, itu berarti kan mobil yang belakang itu kan isinya air semua berarti ya Pak Agus ya. Berarti kalau nanti petugas datang ke suatu tempat kejadian kebakaran, yang di dalam mobil itu sebenarnya ada berapa orang sih Pak? 2 depan ya? Dalam SOP-nya sebenarnya, jadi masing-masing kan ada tugasnya. Jadi ada satu sebagai operator, operator itu melengkap supir. Dia harus mampu nih, yang namanya operator, supir bawa kendaraan, lalu mengoperasikan mobil. Betul. Lalu nanti ada nozzleman namanya. Nozzleman itu mereka yang di depan, mereka yang bertugas, dia harus tahu di mana harus disemprot, di mana harus ditembak. Ini. Lalu ada yang pembantu nozzleman, hostman namanya, yang tugasnya menggotong selang kemana-mana. Jadi jangan dipikir misalnya ada kalanya kita misalnya mobilnya hanya mampu berada di luar di pinggiran jalan, di luar gang,
Tapi kita harus tarik selang sampai ratusan meter ke dalam misalnya. Nah inilah petugasnya. Jadi makanya dalam satu sip jaga itu, dalam satu regu, minimal dia dalam SOP yang harus kita penuhi sebenarnya 6 orang. Oh, 6 orang. Kalaupun sekurang-kurangnya itu, ya paling tidak 4 sampai 5 orang, tapi tak boleh kurang daripada itu. Oke. Harus punya kemampuan yang tadi saya bilang. Iya, iya. Jadi dalam satu sip jaga, kalau memang dalam satu sip itu dia tidak ada operator, itu dia akan lumpuh, akan tak bisa jaga. Makanya dalam mengatur siklus sirkulasi anggota, artinya pergerakan anggota juga harus memikirkan itu. Ini harus siapa nih operator yang di regu Betul. ini siapa? Oh, iya. Siapa nih? Jadi harus punya itu. Tapi kalau suatu kondisi memang darurat untuk nambah orang pasti ada, maksudnya itu gimana? Tetap. Jadi gini, misalnya kalau kejadiannya itu tadi saya bilang besar, katakanlah TKP-nya ada di wilayah Dompa, tentu yang merespon yang pertama adalah Pos di sana, pos iya. Dompa. Tapi kalau itu dilihat ternyata kasusnya besar, nanti si komandan regu melapor ke Pak Dery, Pak Kasih ini melapor, nanti Pak Dery tinggal mengatur pos mana yang harus mendukung. Sesuai kondisi yang berarti ya terdekat, Pak ya. lihat Itu kondisi. tadi karena 24 jam Bisa juga ya, saja maksudnya. kita keroyokan semua, Iya, iya. bisa saja itu seperti itu. Oke. Jadi, Nah, SOP-nya untuk memadam kebakaran seperti apa Pak Agus? Kayak misalnya nih kita udah mematikan api, apakah langsung pulang ke damkar ini atau ada lagi sosialisasinya lagi pas di kejadian itu atau gimana Pak? kita dalam setiap kejadian biasanya setelah selesai melakukan, kita pastikan betul nanti namanya ada inspeksi yang dilakukan oleh personal kita, tenaga kita pastikan betul bahwa misalnya ada katakanlah sebuah gedung ya, sebuah gedung terbakar, misalnya terbakarnya itu bukan di lantai dasar tapi lantai 3, kita pastikan bahwa tidak ada lagi sumber api di sana, pastikan itu. Itu namanya dalam proses pendinginan ya. Dan jadi setelah lakukan pendinginan, dicek kembali, pastikan. Setelah itu semua regu yang bertugas di lapangan itu namanya di APP, dikumpulkan. Baru kita lakukan pengecekan personel, pengecekan peralatan dan lain sebagainya. Setelah itu diambil oleh perwira apel lah katakanlah begitu. Kalau saya kebetulan di lapangan langsung diambil alih oleh Kadis. Oke. Kalau tidak mungkin secara berjenjang ada Kabid, ada Kasih. Nah di situ di saat itulah melakukan apa? Selesai, kalau memang sudah selesai kita mampu pulang, kita berdoa. Setelah berdoa baru kita pulang. Oke. Nanti ada petugas yang mengurusin masalah logistik, masalah apa segala macam ada. Di lapangan itu ya Pak Iya. ya. Oke. Nah, untuk pengalaman dari Pak Agus sendiri Pak, pernah ada korban nggak sih Pak kalau petugas damkar di Pinang ini? Selama Bapak memimpin dari Di petugas. periode-periode yang kemarin ya, saya pikir saat itu ada petugas kita, bahkan anggota saya itu, tapi waktu itu kita hanya mendukung kegiatan orang, bukan soal kasus kebakaran. Ada satu personil gitu yang mungkin karena mungkin agak kurang teliti dan apa sampai harus robek mulutnya karena nozzle itu tadi bukan hanya kelihatannya enteng, tapi Iya, dia iya. ketika dalam tekanan air tertentu di atas 7 bar, 8 bar, kekuatan itu bisa nembus tembok kan Iya begitu betul kan. betul. Dia lepas lalu tersemprot ke mulutnya sobek. Lalu ada juga anggota misalnya kalau memadamkan bangunan gedung biasanya ada kaca yang pecah, ada seng yang panas begitu. Kemarin anggota saya kena seng yang panas itu belah kakinya. Itu juga karena misalnya kurang proteksi diri ya. Jadi makanya kita selalu wanti-wanti dalam, makanya saya bilang anggota di saat bekerja sebenarnya sudah dilengkapi dengan sepatu safety namanya, kemudian ada baju fire jacket yang baju safety-nya. Kalau itu digunakan dengan benar sebenarnya insya Allah untuk bahaya-bahaya yang seperti itu dapat dihindari, insya Allah seperti itu. Kecuali misalnya ancaman terhadap misalnya di bangunan gedung tinggi yang tertutup, lalu bahaya terhadap asap ini yang mengancam, yang sering mengancam anggota. Artinya kita menolong orang kalau tidak cukup dengan peralatan, dengan masker, dengan katakanlah ada namanya menggunakan alat BA namanya dengan tabung yang cukup, justru kita yang ini ada yang tapi tidak sempat sampai harus pingsan sampai enggak, tapi petugas itu memang karena pengaruh asap ya kena gitu. Tapi alat proteksi di Pinang di kantor aman ya Pak maksudnya? Kalau Sementara untuk yang ini Kediri. begini, makanya saya bilang
berinvestasi di pemadam ini mahal, Mbak. Jadi Balik artinya lagi ke sana ya, Pak, iya, ya, jadinya artinya ya. gini, saya sudah punya baju itu semua, tapi kan perlu Umurnya ya, Pak, perlu betul. maintenance yang cukup, perlu peremajaan. Misalnya baju fire jacket tadi, seyogyanya setiap anggota punya, harusnya, ya. Tapi karena misalnya karena kita kekurangan akibat karena udah rusak, usang dan lain sebagainya, artinya ada yang baju harus dipakai 1/2. Misalnya katakanlah pada saat si A pakai, sip dia pakai, nanti sip yang orang lain nanti pakai Oh, baju itu iya, juga iya, gitu. iya. Masih ada itu kalau kekurangan itu. Tapi kalau untuk safety yang sepatu dan lain sebagainya, mereka insya Allah sudah memiliki. Dan insya Allah ke depan ini dalam kita juga masih akan memenuhi, mencukupkan ya, sepatu-sepatu safety, terutama sepatu Iya, iya. sepatu dan baju itu alat utama, dan pelindung kepala, helm. Helm pemadam nih Mbak, kalau kita bisa harganya sampai di atas 10-an juta. Iya, Pak. Iya, kan seperti itu. Makanya saya bilang semua Yang ada di pemadam properti yang kami gunakan itu kelihatannya memang ya biasa aja ya, biasa Pak, aja, ya. tapi dia karena dia Namanya juga, safety ya, safety, sehingga APD. jadi ada kendala sekarang sedikit, misalnya sekarang pemerintah menganjurkan kepada kita supaya menggunakan produksi dalam negeri, misalnya seperti itu. Nah, di beberapa item yang harus kita punya, harus kita beli, misalnya kita belum dapatkan misalnya produksi dalam negeri. Nah, tentu ini berbasis dari barang-barang import gitu. Ini sedikit ada hambatan ke depannya. Ya mudah-mudahan ini dapat segera diatasi. Artinya misalnya ini helm atau nozzle segala macam itu kan banyak juga produk-produk yang dari luar yang sering kita pakai itu sekarang itu gitu. Jadi kalau produksi dalam negerinya sendiri kita belum kelihatan gitu ya. Ya mudah-mudahan dapat segera dipenuhi lah seperti Iya. itu. Semuanya lah ya, yang tadi Bapak bilang juga ya, Pak ya. Kualitasnya juga mempengaruhi ya, Pak. Betul. Jadi kalau sepatu safety itu atau sepatu kan beli aja Pak sepatu boot biasa. Sepatu boot biasa itu kan dia tidak anti api, tidak anti kekerasan hantaman barang keras gitu kan. Jadi berbahaya bagi petugas. Kalau kira-kira kita membahayakan diri kita sendiri, kita nggak usah bermimpi kita bisa menyelamatkan orang. Nah, iya. gitu. Nah, di Pinang sendiri Pak Agus, kasus yang paling besar kebakaran tuh di mana Pak? Yang udah pernah ditanganin? Kalau saya punya pengalaman, saya lupa tahun berapa ya, kebakaran pasar KUD itu. Oke. Ya, itu saya lebih dari 24 jam di lapangan. Nah, gitu. Bapak turun waktu Ya, itu. waktu itu kebakaran itu masih berada di BPBD, ingat saya di BPBD. Kalau untuk tahun 2023 ini yang besar, saya pikir kalau bangunan gedung terakhir di Aula Man lah ya, Aula Man yang terbakar. Lalu baru 2 hari yang lalu kami, itu tadi saya bilang ada salah satu tempat hiburan yang terbakar. Syukur hanya baru satu room. Lantai, satu room. Satu room dan lantai yang lain udah terpapar asap dan lain sebagainya. Dan untungnya segera dapat diatasi. Itu tadi, maksudnya pemilik gedung juga punya alat proteksi, dia lakukan itu pencegahan sendiri dulu sambil dia menghubungi kami. Oke. Tapi untuk sosialisasi sampai sekarang masih jalan Pak Gus? Terus ya? Saya baru semalam nih sambil kita sosialisasikan sambil kita juga punya program kerja, lalu masyarakat juga ada yang meminta. Misalnya semalam manajemennya salah 2 restoran ada yang menghubungi kita, ya kita lakukan pagi di salah satunya, yang sore di pantai. Jadi tidak tertutup kemungkinan, yang namanya sosialisasi, edukasi itu terus kita berikan. Terus ya. Termasuk ke sekolah-sekolah. Oke, itu sosialisasi dilakukannya maksudnya tuh selalu langsung Pak, atau memang lewat media sosial juga itu wajib terus ada? Langsung iya, kita juga punya punya website yang di Damkar yang dikelola juga oleh tim kita, walaupun belum optimal nih, tidak seperti ulasan sekarang. Tapi kita akan mencoba itu, artinya mudah-mudahan masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Yang lebih banyak kita lakukan secara langsung. Jadi saya punya tim, ada analis, lalu
kasih yang di bidang pencegahan, kabitnya membentuk tim-tim analis, nanti terbagi, misalnya satu kelompok sosialisasi itu ada sampai 6, 7, 8 orang misalnya seperti itu, mendatangi TKP tempat-tempat yang sudah kita programkan, atau sebaliknya kita memenuhi permintaan. Ini sekarang lagi banyak, Mbak, lagi banyak terutama kalangan pihak swasta ya, pihak swasta, perbankan. Kita sekarang sudah menyelesaikan khusus untuk fasilitas kesehatan, artinya rumah sakit, puskesmas itu udah selesai ya Pak Diri, udah selesai. Mereka itu kan wajib, karena mereka itu wajib punya kemampuan itu, betul. Karena dia harus mencapai untuk menuju sertifikasi tertentu di pelayanan kesehatannya, mereka harus punya proteksi kebakaran. Terakhir kalau perkantoran sedang dalam berjalan. Banyak ya Pak, restoran perkantoran ya. Semuanya. Ya kita berharap begitu. Jadi artinya semakin ini tersosialisasikan dengan baik, tersampaikan kepada masyarakat luas, kita berharap pertama masyarakat tuh ternyata harus kemana yang kami harus hubungi, ke Damkar misalnya. Yang kedua, sebelum kami lakukan kami harus membuat apa gitu kan. Jadi sehingga mudah-mudahan itu dulu lah ya, tersampaikan, tersosialisasikan, sehingga ya namanya urusan pencegahan pemadaman api, kalau itu diserahkan saja semuanya 100% kepada pemadam kebakaran, saya yakin pemadam kebakaran juga tidak akan mampu. Tidak akan mampu gitu. Betul. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, misalnya melalui kesempatan ini, terhadap sekarang ini kan cuaca kita ekstrim, lalu lebih banyak panas. Kita berharap masyarakat yang membuka lahan, terutama membuka lahan, baik itu kebun yang sudah ada maupun buka baru, membersihkan kebun, membersihkan lahan. Kita berharap janganlah dengan cara melakukan pembakaran secara liar ya, karena itu juga ada pidananya, ancaman pidananya. Kita berharap tidak dilakukan pembakaran, dan kalau ini dapat mengganggu kenyamanan lingkungan, lalu juga akan berisiko terhadap pemidanaan oleh aparat penegak hukum. Jadi jangan dibakar-bakar lah sekarang ini, karena ini lagi musim panas. Lagi musim panas ya Pak ya. Tapi susah nggak sih Pak untuk jadi petugas damkar nih sebenarnya? Kita kan punya kualifikasi juga tertentu. Artinya untuk menjadi seorang pemadam kebakaran itu harus menempuh yang seyogyanya ya, harus memiliki minimal kemampuan dasarnya. Makanya kita tuh ada namanya pemadam 1, pemadam 2, lalu ada inspektur, ada jenjang-jenjangnya. Sampai ke sekarang ini kan pemadam kebakaran juga sudah masuk ke dalam kategori tenaga fungsional. Di fungsional saya itu sekarang ini ada analis pemadam kebakaran, ada analis di bidang pencegahan itu tadi. Jadi kalau ditanya tadi sulit nggak Pak? Sebenarnya kalau di pemadam kebakaran ini saya rasa lah ya, untuk sebagian besar di wilayah Kepri, mereka dididik, dipaksa jadi, lalu menjadi petugas ya secara otodidak lah, yang banyak mungkin secara otodidak. Belajarnya langsung di lapangan ya Pak ya? Di samping setelah mereka misalnya tercatat sebagai petugas pemadam, di samping itu mungkin sambil nanti dinas melakukan pendidikan dan pelatihan. Sepanjang yang saya ketahui, rata-rata di anggota kami sudah mendapatkan itu, sudah mendapatkan pelatihan dasar pemadam kebakaran, kecuali ada rekrutmen yang baru-baru, inilah tenaga honorer yang baru. Yang baru saya maksud tuh misalnya 2 tahun belakangan ini ya, itu mungkin yang masih belum, tapi di samping itu kan mereka dapat itu melalui senior-seniornya. Jadi seyogyanya memang harus mendapat pelatihan. Nah ini terakhir mungkin Pak Agus, tipsnya buat kita-kita nih Pak, kalau lagi di rumah atau lagi di suatu tempat yang menemukan api-api gitu Pak, gimana sih Pak sebenarnya caranya, pertama kali kita apa yang harus kita lakuin gitu? Ya, jadi kalau misalnya di rumah kita untuk melakukan pencegahan itu pertama kita harus teliti lah. Artinya kalau kita ingin meninggalkan rumah, kita pastikan betul, karena biasanya sumber-sumber kebakaran ini berasal dari arus pendek listrik, kompor misalnya seperti itu,
Atau sekarang ini kalau kulkas jarang ya kita dengar. Sekarang ini dispenser yang kekeringan airnya tuh, jadi itu harus dicek itu. Iya. Dispenser yang selalu Dicolok ya, dicolok di listrik, tetapi dia Nggak tidak ada tahu airnya. nggak ada airnya. Oh, itu juga bisa ya Pak? Oh, itu bisa memicu. Jadi beberapa hal ini termasuk HP sekarang handphone, iya betul. handphone yang yang senantiasa ada orang kan gitu kan, senantiasa dicas, lalu dia meninggalkan rumah lalu lupa misalnya. Nah, tips-tipsnya ya itu, supaya ada mengecek itu dulu kalau saat ingin meninggalkan rumah, apalagi mungkin berencana keluar rumah dalam waktu yang lama misalnya, seperti pastikan itu. Kemudian kalau memang kita ingin bepergian yang lebih lama, saya bilang tadi khusus kompor gas itu kalau bisa dicabut ya Pak ya. Dicabut lah, dia punya regulatornya ya, itu kalau yang berani yang bisa gitu. Tapi kalau tak bisa minta bantuan misalnya seperti itu. Nah, sehingga kemungkinan untuk hal-hal yang menyebabkan kebakaran itu dapat kita hindari sedini mungkin. Nah, kalau sudah terjadi misalnya terhadap kebakaran kompor misalnya. Ya, biasanya kompor kalau di rumah itu ada punya keset kaki yang terbuat dari bahan yang tebal misalnya, atau selimut, atau kalau dulu kita punya karung goni yang terbuat dari bahan sabut itu direndam, dibasahkan dengan air lalu tutupkan di sumber apinya. Itu dia tuh, kadang orang panik ya Pak ya, jadi malah jadi disemprot. Ini rata-rata yang kami selalu berikan edukasi kepada masyarakat, baik itu katakanlah itu tadi saya bilang di perkantoran, di apa, cara-cara pemadaman api secara tradisional itu tetap kita berikan. Karena tidak semua orang memiliki alat proteksi kebakaran yang misalnya sejenis APAR ya, tabung APAR itu kan tak semua orang artinya. Tapi mungkin setiap orang punya bahan-bahan yang seperti saya sebutkan tadi, selimut kah, handuk kah, atau apa ya gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan, untuk melakukan pencegahan dini. Kalau itu juga sudah tidak terkendali, ya segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Oke, nah khusus di Pinang berarti kita bisa menghubungi tadi pos yang Bapak sebutkan ada 4 ya Pak ya? Di nomor 0771 24949. Oke, itu langsung udah pasti diangkat ya Pak ya? Insya Allah kalau sepanjang pesawat teleponnya tidak ada gangguan ya. Dan yang pastikan kalian punya pulsa ya guys. Iya. Betul ya Pak ya? Benar. Ntar dia marah-marah sama damkar padahal pulsanya nggak ada. Iya. Nggak masuk. Oke Pak Agus, makasih banyak Pak udah bagi kita, kasih kita edukasi, sosialisasi juga. Ini kan secara langsung juga Bapak mensosialisasikan ya Pak ya, untuk kita walaupun nggak praktek kan. Saya boleh nambah sedikit nggak? Boleh Pak. Boleh. Salah satu hambatan kami dalam melakukan pekerjaan, karena kami menggunakan unit mobil yang biasa rata-rata besar dan tinggi. Kami menghimbau nih kepada pengelola pemilik TV kabel, pengguna jalan yang yaitu tadi dengan menggunakan kabel lah. Saya tak mau sebut secara spesifik ya, apakah itu dari pihak PLN, TV kabel dan sebagainya. Agar kalau memang memasang jaringannya memperhitungkan ketinggian. Yang kedua, kepada para anggota masyarakat mungkin melalui Pak RT, Pak RW, kalau ingin berencana membuat gerbang-gerbang di gang-gangnya, agar juga memperhitungkan ketinggian supaya mudah dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran. Itu betul, Pak. Termasuk masyarakat yang mendiami gang-gang sempit yang membuat pagar temboknya supaya dapat memperhitungkan itu. Ya, karena untuk selang apa yang tadi Bapak itu berapa Pak panjang maksimalnya sampai bisa? Ya artinya gini, kita tergantung kekuatan mobil dan tekanan air yang harus kita keluarkan. Kita bisa sampai 100-an meter juga bisa, melebihi dari itu juga bisa. Karena satu gulungan selang kami itu rata-rata 30 meter. Jadi tergantung tekanan air dan mobil yang kita bawa misalnya seperti itu. Nah, kan kalau pemadaman cara-cara seperti itu kan sedikit menghambat karena semakin dia jauh makin lama ya Pak ya, makin tekanan kita semakin berkurang. Iya, betul. Dan semakin tidak optimal. Alangkah baik misalnya kendaraan Sarpras yang kita miliki ini langsung pas ya Pak ya depan kejadian ya TKP ya, benar. Oke, berarti selanjutnya mungkin sosialisasi
ke tempat TV kabel kali ya Pak ya. Iya, kita Karena kadang-kadang memang itu. itu mengganggu Karena kalau sih. mobil saya yang 6 ton tuh selalu betul. Kadang-kadang Takutnya kita kan kasihan juga. konslet, Maksudnya kita kasihan juga kalau kita lewat tanpa kita sadari, kita dalam kecepatan yang tinggi, putus dia. Takutnya gitu. Kita nggak tahu siapa yang punya, Iya, siapa betul. yang mana gitu. Selanjutnya bisa ke sana mungkin ya Pak ya. Iya. Biar Kita ditinggiin berharap lagi lah, ya. artinya berharap kerjasama seperti itu. Mudah-mudahan ke depan Tanjung Pinang tidak lagi Ruwet ya, ya Pak ya. diruwetkan dengan Ah. kabel-kabel di atas jalan Ya, sempit ya. tolong dipikirkan ya untuk petugas kemana yang punya mobil setinggi itu Iya, kan ya. iya, Oke Pak Agus, makasih ya Pak ya. Oke. Sehat selalu buat Pak Agus dan Amin. untuk seluruh karyawan atau petugas damkar dan Amin. penyelamatan ini semoga semakin dikuatkan lah badannya. Kami kan. juga terima kasih Iya. melalui ulasan sudah mengundang Siap. kami ya. Mudah-mudahan sukses. Siap. Dan semoga nggak pernah kita ngundang damkar ke ulasan untuk yang petugasnya ya Pak, yang rame ya. Jangan Boleh. sampai ya Pak. Jangan sampai Pak. Iya, iya, Oke, iya, terima iya. kasih Pak Agus. Untuk Pak Agus sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.